Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kami sendiri dari kelompok 3 yang beranggotakan Aleta Saniaro Mayor, Kunia Puspita Anjani, Hansa Rafida, Anissa Nurenda Pertiwi, Yudita Zulisnaini, dan saya sendiri Trilaila Sudianingsih. Video ini kami buat guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Mikro 2 yang diampu oleh Ibu Nita Kusumawardani MSI. Nah, dalam video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok terkait tugas menganalisis berita, di mana berita yang kami ambil adalah monopoli kasus Explore Lobster. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi pasar. Nah, dalam artikel tersebut dapat kita identifikasi bahwa pasar yang terjadi adalah pasar monopoli, dikarenakan terdapat satu penjual yang dapat leluasa memainkan harga. Hal ini selaras dengan kasus monopoli ekspor lobster yang terjadi dalam kasus tersebut. Nah, bukti nyata adanya monopoli dalam kasus tersebut itu adanya hasil penelitian kasus monopoli ekspor benih lobster yang menunjukkan freight forwarder atau pihak yang melakukan pengiriman, menguasai pasar, dan melakukan praktik perdagangan yang tidak sehat. Nah, perdagangan yang tidak sehat yang dimaksud itu termasuk melakukan persekongkolan antara pihak pelaku usaha dan perorangan dari kementerian atau lembaga terkait. Nah, tahap awal temuan menunjukkan pelanggaran melibatkan 3 pihak atau terlapor. Yang pertama itu ada PT Aero Citra Cargo atau ACK. Yang kedua ada Ketua Pelaksana Tipuji Tuntas yang berasal dari Kementerian KKP, dan yang terakhir itu ada Ketua Asosiasi Pengusaha Lobster Indonesia selaku pelobi. Nah, ketiganya diduga melanggar pasal nomor 17 dan 24 UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, dalam pasal 17 itu tentang monopoli berbunyi, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, sedangkan pasal 24 menyatakan pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi atau pemasaran barang jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar yang bersangkutan menjadi berkurang baik jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Mungkin sekian untuk identifikasi pasar. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Analisis masalah terkait kasus tersebut ialah Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang ditangkap oleh Komisi Anti Rasuah karena mendapatkan kickback atau suap dari kebijakan dan regulasi yang ia keluarkan terkait perizinan ekspor benih lobster. Untuk mengekspor benih lobster, para eksporter harus menggunakan salah satu perusahaan tertentu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP sebagai penyedia layanan kargo atau freight forwarder. Meskipun dalam kebijakan tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKPK tidak menyebutkan secara spesifik terkait penyedia kargo tunggal dalam regulasi. Hal ini dapat dilihat pada pasal 7 UU nomor 5/1999. Pertunjukan satu perusahaan freight forwarder dapat mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha atas barang atau jasa yang sama dan sangat jelas perusahaan tersebut menguasai 100% pasar. Penyedia kargo benih lobster.
Ini merupakan kejahatan yang bisa ditindaklanjuti oleh UU nomor 5/1999. Baik, di sini saya akan menyampaikan solusinya, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan rencana membuka keran ekspor benih lobster sebagai solusi jalan tengah atas kepentingan ekonomi dan lingkungan. Sebagian besar nelayan menggantungkan hidupnya sebagai penangkap benih lobster. Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu melarang penjualan dan ekspor benih lobster untuk menjaga keberlangsungan lobster yang bernilai ekonomi tinggi di perairan Indonesia. Kepentingan ekonomi dan lingkungan bisa berjalan secara beriringan. Kebijakan akan berjalan, lingkungan tetap terawat, dan pertumbuhan ekonomi terjadi. Jika benihnya terus-terusan diambil, maka lobster akan habis. Namun bisa diatasi melalui yaitu membesarkan benih lobster melalui sistem aquaculture. Sistem aquaculture ini merupakan pembudidaya wajib mengembalikan ke laut 2,5% sampai 5% benih lobster yang berhasil dikembangbiakan. Dengan hal ini, maka benih lobster akan bertambah 1%. Dari artikel yang kita analisis tersebut, dapat kita hubungkan kaitannya dengan konsep dan fakta empiris seperti berikut. Dalam kasus ekspor benih lobster tersebut, berdasarkan pemberitaan media, ternyata perusahaan yang melakukan praktek monopoli tersebut bukanlah perusahaan penyedia kargo yang sebenarnya. Mereka hanya menjadi perantara atau middleman. Maksudnya, mereka tidak mengangkut sendiri benih lobster tersebut ke negara tujuan ekspor mereka, melainkan menggunakan jasa penyedia kargo lainnya. Jika tarif yang mereka terapkan 1.800 per ekor, maka mereka hanya membayar 300 per ekor pada penyedia kargo lainnya. Mereka tanpa melakukan apapun mendapatkan cuan sebanyak 1.500 per ekor atau 5 kali lipat dari harga layanan kargo yang sebenarnya. Dari praktek ini, KPK lantas menelusuri indikasi penyebab terjadinya korupsi tersebut. Ternyata, keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan monopoli tersebut mengalir ke oknum KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan keterangan pers yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ada beberapa kali transfer uang menuju ke sebuah rekening yang digunakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, termasuk juga penerimaan uang oleh 2 orang oknum staf khusus Menteri KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Kedua orang tersebut merupakan staf yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengatur perizinan ekspor benih lobster. Dari kasus ekspor benih lobster ini dapat kita simpulkan bahwa praktek monopoli yang terjadi tak hanya menyebabkan terjadinya persaingan usaha tak sehat, tapi juga berkelindah dengan praktik tindak pidana korupsi. Nah, dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, maka kesimpulannya adalah dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa praktik monopoli itu dilarang oleh undang-undang. Suap yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo telah melanggar undang-undang tersebut sehingga ditangkap oleh Komisi Anti Rasuah. Agar kasus tersebut tidak terulang lagi, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan solusi, yaitu dengan membesarkan benih lobster melalui sistem aquaculture. Ia menjelaskan melalui aquaculture, pembudidaya lobster wajib mengembalikan ke laut 2,5-5% benih lobster. Sekian dari kelompok 3 yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.